Berapa juta? 1.000, 2.000? Wah, alah. Dari mana dengar? Headbreak apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uninia di podcast Satu Kata. Kali ini kita di kanal Musik Corner. Malam ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tentunya kawan-kawan udah tahu skena metal maupun hardcore di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka adalah Minority. Selamat datang abang-abang Minority. Boleh kenalan lu nih satu-satu nih dari Izin sisi tampil ya. saya. Izin tampil. Oke. Ini kenalkan dulu siapa nih. Oke, perkenalkan saya Ishar. Agak grogi kan ini kenapa abang Minority ini. Di sini saya sebagai root manajernya Minority. Dan Oke. selanjutnya boleh diperkenalkan. Abang depan saya ada pengijar siapa ya? Saya Ipan. Di sini saya sebagai vokalis Minority. Minority. Abang Saya Eja Valen. Eja Valen. Di bass, Oke. Bang. Apa? Di bass. Di bass, oke. Best. Oke. Oh, dengar-dengar dalam waktu dekat nih mau rencana bikin pulling album. Bisa cerita ya sedikit? Pulling album nih sampai dari Minority awal sampai sekarang udah berapa sih album sampai sekarang mau bikin album penuh nih? Kalau untuk sekarang mungkin EP yang dirilis tahun 2023. 23. Ya. 2023. Setelah itu kita ada 2 single yang udah rilis di platform digital, Bang. Oke. Itu ada Respect or Shit dan Forever. Mungkin sekarang kami lagi mengerjakan album. Kalau tidak ada halangan, mungkin kelarnya tahun ini. Itu lebih singkatnya, Bang. Tapi kalau untuk karya udah ada EP dan 2 single. Dan udah ada beberapa momen tour ya, tour perayaan EP lah rasanya gitu. Nah, 2 lagu kemarin tuh akan dimasukkan ke dalam EP Nah, nanti itu atau full lagu baru semua? Cuman single itu, Bang. Itu full lagu baru, tidak Lagu baru. lagu yang single tidak dimasuk ke album. Ada bocoran berapa lagu nanti? Mungkin Ya mungkin mungkin 11 lah, selungsin lah ya. Selungsin ya. Mungkin kalau kurangnya pun 11 berarti. 11 ya? Oke. 11 Berapa lagu. lama tuh pengerjaannya tuh? Setahun full dari Januari 2000 Kalau atau memang dari sebelum-sebelumnya? pengerjaan full kita dari 2025 ya, Jure. 25 akhir. Akhir ya, oke. 2025 akhir. Hah? Nah, untuk sampai proses sekarang masih kayak di gate sih, Bang. Jadi baru buat guide. Belum masuk tahap ke recording. Iya. Mungkin kalau tidak ada halangan tahun ini mungkin, Bang. Tahun ini. Iya. Dan kita pun udah ada beberapa agenda yang album ini kelar kita bakalan buat A, B, C, D, F, G. Maksudnya agenda selanjutnya ke depannya gitu, Bang. Berarti 1 bulan 1 lagu nih. Mungkin kan. Jadi Langsung itu. dua lah, sebulan 2 lagu. Agak ngebut ini, Bang. Agak ngebut ya. Kenapa harus tahun ini 2006? Apakah ada Sebelum something? lebih tepat sih sebelum yang semua personelnya menikah semua sih, Bang. Realita hidup ya, maksudnya kayak kalau semua udah menikah kan otomatis kita lebih fokus ke keluarganya. Oke. Gitu. Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa untuk dikejar selesaikan album atau agenda atau kayak tour atau segala macam. Kita pengennya sebelum semuanya menikah. Jadi kalau udah menikah mungkin ya kita paling produktifnya dalam single mungkin atau EP gitu. Berarti Lemon Gin nih, personel Lemon Gin nih belum ada. Tahun ini belum ada, masih single. Masih single. Masih apa sih? Minority, Bang. Hah? Masih apa sih namanya? Belum berkeluarga. Ada yang udah. beberapa yang belum gitu, Bang. Jadi kayak mumpung belum ada rencana apa segala macam, mungkin ada rencananya cuman nggak tahu kapan. Yuk kita selesaikan dulu, kita selesaikan dulu agendanya, turnya apa segala macamnya kita selesaikan. Jadi pengennya seperti itu, Bang. Ada spesial ya lagu di album ini. Spesialnya Apa ya? ke? Untuk yang menikah kan tahun depan. Apa tuh spesial ada ya?
Oh, masuklah Kak, jangan di depan itu. Mungkin kalau spesialnya lebih ke apa sih Bang ya? Apa tuh? Lebih produktif ya sih Bang. Maksudnya kayak ya secara tidak langsung kan kita bawa identitas kita Pontianak, udah berarti Kalimantan Barat kan. Jadi kita pengen kayak ngedongkrak ya hal yang lebih sih. Maksudnya kayak kita di Kalimantan juga bisa ngedobrak ke luar negeri loh. Oke. Kita bisa juga ngedobrak ke ini loh. Karena kalau untuk biaya tur kita ngomong tur Bang ya. Iya. Untuk biaya tur ke Pulau Jawa itu lumayan Bang. Kayak pesawat juga udah berapa gitu kan maksudnya kayak. Kayaknya kalau kita album kita harus kayak tur ke mungkin nih Bang, Satu ini pulau. mungkin Malaysia Singapura itu agenda yang nanti akan kita buat. Oke. Kurang lebih seperti itu Bang. Tapi kelar album dulu atau jalan dulu? Kelar dulu Bang. Selesaikan dulu. Jadi kayak itu perayaannya lah Bang. Kayak bahasanya itu perayaannya lah. Kurang lebih seperti itu. Tunggu lo, aku sampai lupa tadi. Kenapa sih sampai kita namakan minority day itu sampai lupa aku nanya itu. Padahal itu awal-awal Ya. di sampungan Harusnya betul. sangsut gak malah. Jadi Jadi itu tahun berapa minority terbentuk nih? 2000 berapa nih? 2022. Mungkin 2021 akhir Akhir. pertengahan itu mungkin udah ada kayak yuk kita pengen ngeband lagi yuk gitu ke beberapa teman-teman gitu kan. Teman lama. Teman-teman lama Artinya gitu. semua udah ada band masing-masing. Ya, nih. ya, berapa Project sebenarnya project ini Bang. project mau bikin band yang kayak mana ya, mungkin band yang kayak hardcore yang dulu old school mungkin tidak ada nih yang main nih. Ayolah, oke, terbentuklah beberapa orang gitu. Dan tercipta namanya pertama itu aduh lupa gitu. Oh, minority itu nama kesekian gitu. Nama kesekian dan Kumpulnya di warung kopi dulu nih. warung kopi. Masih warung kopi. Masih Tidak ada warung kopi shop, hanya warkop. Terjadilah beberapa nama dan kita milih udah masuk minority dalam list gitu. Kayaknya penyebutannya minority lebih oke kita fixkan dia minority nama bandnya. Mungkin kayak gitu Bang. Gigs pertama Di Serdam acara 17 Agustus. Rudi ya masalah. acara Bang Rudi. Rudi Ngap. Ya. Acara Make apa namanya Hardcore tuh? Great Again ya? Make Hardcore Great Again. Kita main pertama situ di jam 8. Kita, Sampai ke jam-jamnya kita main ya? jam 8 terus kita bawa single Bang. Kita udah ada single berjudul Bring Me Back. Kita bawakan itu dan lagu Album juga ya. jadi EP, jadi tema album. Terus kita bawakan lagu cover itu ada H2O sama Front. Agnotis Front sama Straight Answer. Crowd saat itu gimana tuh? Kita ini pertama kali main nih, tapi kan semua udah kenal kita nih artinya kan. Pertama kali kita bawa nama minority itu gimana tuh? Di gigs pertama itu. Banyak yang surfing Bang. Wis. Pecah dia kan sampai lompat-lompat di atas sound tuh. Alhamdulillah. Karena ya Agak pecah. karena mungkin ada 3 lagu itu mungkin ya. Ada S2O, Straight Answer dan Agnotis Front kan banyak kawan-kawan yang udah tahu gitu. Jadi ketika 3 lagu terakhir itu dibawakan ya semuanya nyanyi lah gitu sama-sama dan itu sungguh luar biasa gitu panggung pertamanya. Keren lah. Nah, habis itu memutuskan band lama udahlah. Ini band ini ya nih gitu. Artinya gimana nih? Ketika minority terbentuk nih. Enggak juga Bang. Maksudnya kayak ini pun band project tapi kita lebih ke apa ya? Apa tuh? Kita masing-masing punya band lain tapi band ini tetap kita fokuskan gitu. Oke. Jadi tidak hanya sekedar project. Kalau ini hanya sekedar band project, udah kita bubarkan aja. Nah gitu, begitu Bang. Artinya band utama nih. Bukan juga. Tidak band utama, tidak band utama. Cuma maksudnya Berjalan seiringan. setara lah dengan Oke, yang oke, utama oke. gitu kayak harus produktif, harus buat ini, harus buat itu, harus buat itu. Jadi kalau hanya sekedar project, ya bagus nggak usah. Karena kalau di umuran kita kan dah kayak waktu, uang udah pasti. Sayang. Ya sayang. Jadi kalau misalnya kalau anda mau, benar-benar, enggak. Kita pun udah bagus bubar. Dan
Kok saya ini kan regenerasi kedua nih bang. Jadi saya diajak sama emang semua personel ini awalnya teman-teman semua. SMA. Teman Kawan SMA. dari SMA. Jadi Di mana tuh? SMA 4. SMA. Sepakat. Sepakat. Jadi Banyak kebun lah dulu tuh. jadi pas pemain bassnya ya Farhan. itu kena lindas di Singkawang. Kena belum Kaltim tuh. Akal tim. Mereka dia memutuskan untuk udah kayak keluar. Nah jadi yang lain tuh yuk bantu aku, yuk kau gabung gitu. Jadi saya ini regenerasi kedua sebenarnya. 2006 nih udah berapa ganti formasi? Aduh lupa. Bass satu, Drum 3. Oh iya. Drum 3, gitar Satu. Gitar 1. baru itu sih bang. Nggak banyak. Total ada 5 pergantian pemain di extra time. Kurang lebih Minority ini berapa orang? 4 orang, 5? Lima. 5. 2 gitar. dua gitar. 2 gitar, oke. Nah, untuk lagu di album nanti kan tadi kan sudah cerita-cerita nih, awal udah dapat saya nih ke album lah nih, album nanti nih. Tadi ada songsen lagu tuh kan, liriknya nanti tuh ada bahasa Pontianak ke atau full Inggris? Biasa kan full Inggris iya. biasa tuh. Atau Mungkin ada kalau- Indonesianya apa? Mungkin kalau untuk album tuh setengah-setengah lah ya bang, 50-50. Misalnya 10, 5-nya bahasa Indonesia, 5-nya Inggris. Nah kurang lebih seperti itu bang, karena biar gimana dong kita harus bawa identitas kita dong. Kita orang Indonesia gitu, bukan kita rasis atau macam mana bang ya. Tetapi lebih ke ya kita harus spread dong sama negara kita Iya, sendiri. iya, iya. Gitu. Jadi kayak sepertinya sih 5 Indonesia, 5 Inggris. Udah di label atau self release nanti tuh rencananya? Kalau untuk sekarang kita masih itu sih boleh. Mungkin masih fokus ke recording dulu sih bang. Lebih fokus itu. Mungkin enggak tahu kita rezeki kan. Mungkin ada label ke depannya. atau Tapi udah tidak. nawar-nawarkan. Udah ada sih. Udah ada label luar. Indo juga bang masih belum sampai gitulah karena kita masih fokus untuk recordingnya dulu kan. Jadi kita fokusnya untuk menyelesaikan recording ini dulu sampai mixing masteringnya kayak artworknya apa segala macam. Udah punya artwork? Orang luar atau udah lokal lagi yang mana? Lagi nyari ide. Pengennya sih Pontianak sih bang. Maksudnya pengennya artwork Pontianak. Atau local pride semua ya? Harus local pride. Harus local pride bang. Karena kepengennya gitu. Nah, awak nih di road manager nih sejak kapan nih di minority nih? Sebenarnya tuh tak ada di bayatnya tuh kapan gitu ya, Bang. Cara pertemanan tadi. Karena Iya. pertemanan, karena kalau misalnya mereka tuh manggung kadang tuh sering bawa gitu bang. Hitung-hitungannya gimana ya? Karena ada Untuk teman-teman lama gitu. melepas penat dan bantu-bantu teman-teman karena posisinya kan kami ini juga saya kan udah juga enggak ngeband ya. Jadi itu adalah hiburan dari Beliau ini CEO. Tapi pernah ngeband ya. Pernah. Paling jauh gigs di mana? Cok sampai 2006 nih. Udah Bacu udah ke Sarawak atau nanti rencana? Kalau Sarawak sih masih Kucing sih. Kalau minority bang ya masih Kucing aja sih. Mungkin nanti kedepannya Di Jawa belum? belum bang. Belum. Kalau di Kalbar itu sih bau. Kalbar paling jauh. Sintang ya. Sintang. Itu paling jauh. Sintang sih bang. Ketapang belum. Belum, Ketapang belum. Sintang. Tapi kalau foto kota-kota yang lainnya ada beberapa lah ya. Udah kayak Darit, kayak ya. Cap kalah. Legend kan. Cap kalah. nerabas lah dari bang. Gerbangnya kalah janting gerbang. Kata orang dulu kan kalau kita semakin banyak teman yang kita kenal semakin betul. banyak rezeki. Kita pun lebih suka mengeloloskan koneksi sebenarnya bang. Maksudnya lebih suka untuk berteman dimanapun dengan siapapun. Mau itu ente siapa kita tak peduli. Kita datang ke kota ente yang penting kita permisi. Ya udah. Kita suka tegan gitu. Lebih tepatnya untuk membangun koneksi lebih jauh. Semakin jauh koneksi ya semakin oke gitu. Kalau kita pribadi sih nanggapin itu seperti itu. Gig itu rata-rata di apa sih? Diajak main atau road manager yang nawarkan biasanya nih? Kalau itu gigsnya tuh biasa tuh diajak main sih bang. Nggak ada kita nawarkan diri mau dimain di mana gitu belum ada lah untuk sampai saat ini.
Karena kita pun posisinya kalau kita nak nawarkan diri, iya kalau misalnya di kota tersebut tuh mampu dengan perekonomian teman-teman, Acara kolektif iya, gitu kan. acara kolektif kan. Itu pun hitungannya gimana ya? Mereka mungkin tertarik untuk mengajak itu, ya kita gas main. Berarti tidak pandang apapun gitu ya. Nggak, Bang. Gas ya. Mau di mana pun dong. Mau di mana pun, ndak pandang organizer tadi dari berlatar belakang genre apapun itu. Karena kita Semua oke. Maksudnya, sifatnya ya, mungkin memperluas jaringan sih. seperti kali ya, maksudnya dalam satu konsep masih kayak underground kan, maksudnya kayak mau genre apapun ya kita berteman, bukan atas dasar kau mau genre apa. Kayak gitu, lebih kayak gitu sih Bang. Nggak ada batasan lah. Nggak ada batasan untuk berteman, untuk bersaudara kan. Nah, balik lagi ke EP tadi. EP tadi itu berapa lagu dah? EP-nya tuh 5 ya. Enggak dong. 7. Totalnya 7 Bang. 7. Tapi ada 2 teman yang support. Jadi dia nih beatmaker, pembuat beat. Jadi dia sumbang, dia support untuk intro dan outro. Jadi kalau total lagunya dari kami itu cuman 7 ya. 7. Jadi EP itu jadi 9 Bang. Karena disupport tadi. Lupa sih bawa CD-nya. Formatnya CD. Kaset nggak ada, CD ya. CD ya. Kaset nggak ada. Yang rilis Independen Bang. independen. DIY lah. Kita Dijual juga? Dijual. Nah, sambutannya gimana tuh? Kita bawa kemana-mana tuh? Sambutannya oke sih Bang, karena Berapa nyetak? 1.000, 2.000? Allah. Alah. Dari mana dengar? Headbreed ke apa nih? Mungkin kan itu berapa ya? 1.100. 150 gitu lah Bang. Karena kita kan sadar nih, walau kita di tanah Borneo, Kalimantan Barat kan penikmat atau pengoleksi atau Pencinta rilisan musik. tertarik Ya. rilisan musik kan sedikit kurang. Iya, iya. Kita fair ya, sedikit kurang. Mungkin maka kita pertama kita cetak 100 ya, cetak 100 terus nambah 50. Tapi 50 ini konsepnya untuk dibagikan Bang. Jadi kayak kita ke kota ini, kita kasih misalnya ada berapa panitia ini. Ya kayak satu bentuk promosi juga kan. Jadi oke lah kita tambah 50. Jadi yang 100 nih kita jual pas kita kan pernah buat weekend tour Bang. Iya. Di 2023 ya, 24. 23. Jadi weekend tournya tuh weekend tour ke kota-kota yang ada. Jawa deh. Nggak loh Bang. Mati lah Jawa Bali. Tekor. Jual tanah situ kayaknya tuh. Kok Jawa Bali tuh. Di Kalimantan Barat ya Bang. Kenapa kita bakal ambil weekend tour? Karena Atau tiap minggu tuh dalam sebulan atau gimana sih weekend? Konsepnya gimana sih weekend tuh? dia Setiap minggu, Sabtu Minggu. Saya setiap minggu Bang. Sabtu Minggu. Jadi cuman ada satu kali yang off-nya 2 minggu. Karena itu benar di member ada yang nggak bisa untuk izin panjang. Maksudnya kayak izin 1 minggu. Jadi mereka lembur hitungan. Berapa tempat tuh? Ada 10. 10. 11. 11 ya? 11 ya? Titik terakhir di Pontianak. Tengok Artinya- lupa nih. Nah, artinya dari satu tempat balik lagi ke Pontianak atau langsung tur Balik lagi Bang, misalnya kayak 2 hari misalnya Sabtu Minggu nih kan. Singkawang Sambas. Singkong Sambas atau Anjungan Menggayang. Balik lagi. Balik nanti di saat maka kita buat konsepnya weekend tour karena kita jalannya hanya saat weekend kerja Bang. Itu biaya sendiri, biaya band sendiri atau gimana? Ada sponsor? Alhamdulillahnya biaya sendiri dan dibantu sama usaha teman-teman di sekitar. Jadi kita pakai proposal Bang. Nah, mungkin usaha-usaha teman kita dekat yang support dan dari merchandise juga, rilisannya juga. Oke. Nah, jadi itu semua yang ngebantu. Pokoknya dalam konsep ya kolektif aja tuh sih Bang. Jatuhnya masih kolektif. Habis CD tuh waktu kita tur weekend. Alhamdulillah habis ya? Habis. Alhamdulillah. Habis, Bang. Ada niat nyetak lagi? Enggak. Belum. Albumnya sih, pada untuk albumnya. Kan kau IPG sayang tuh bahkan dicetak lagi kan. Jadi tunggu album jadi kayak Bang. Insyaallah tahun ini tuh ya. Insya Allah Bang. Kayak sih kelar tahun ini. Doakan lah Bang Gun. Amin. Soalnya Bang masih Aku pesan satu. masih gini kan nih Bang. Jalan kaki kan Aku karena pesan satu. apa tuh Bang? Isi dia nanti Siap, tuh. aman Bang. Jadi kayak konsep kita bermusik dari awal saya pribadi atau mungkin Anda pun berasalnya kan dari musik kolektif Bang ya. DIY. Jadi kita untuk dapat
kan ya karena biaya album kan tidak murah bang ya. Iya. Biaya album tidak murah, proses-prosesnya biayanya kan. Nah, jadi mungkin untuk sekarang selain fokus recording, kawan-kawan juga merilis merchandise lah kurang lebih bang. Sedikit aktif tapi cuman hanya merchandise untuk sekarang bang. Karena kayak kalau ngomong masalah fee Belum dulu. kayak gimana bang ya? Road manager? Nah lebih tepatnya kayak mungkin untuk transport dan biaya Uang transport teman lah. sih sebenarnya. Dan kita pun ya sehari tadi kan kita nengok dulu acaranya gimana gitu bang. Kita tidak mau memberatkan panitia. Kita tidak mau memberatkan si ini. Jadi kita ambil seenaknya itu kalau Taufik. Jadi kita untuk proses album ini, produksi album ini lebih ke merchandise. Jadi kita makasih untuk teman-teman yang udah beli merchandise Minority. Karena dari kalian membeli satu kaos itu udah sangat-sangat support kami untuk biaya recording. Semoga albumnya kelar dan tidak putus untuk berkarya sih bang. Dengan kita bawa nama kota kita sendiri kan, Iya. Kalimantan Barat. Kalau proses recording, Kalau proses recording belum di bang, masih guide, masih buat guide. artinya aku punya lagu nih. Ini lagu nih. Nanti cari bass, cari apa, cari drum, cari Oke. Prosesnya gimana nanti? Kalau itu tuh kawan-kawan tuh lebih ke Atau ngumpul. Nih lagu kumpul, nih. lebih kumpul bang. Jadi yuk, jadi ada Biasanya di rumah siapa? Atau Di rumah di mana Danang, di rumah Danang. Jadi kayak di rumah Danang Ada tuh studio sendiri. kamarnya agak besar sih, agak panjang bang. Jadi ada sedikit lah untuk bermusik lah gitu kan. Jadi Nasi kok kali itu. mungkin. Jadi kayak di situ yang kita buat. Jadi kayak dalam 1 minggu atau dalam 2 minggu atau 2 minggu adalah sekali kita ke rumah Danang untuk yuk aku ada ide nih, kayak aku ada ini nih, kayak gini, ayo kan nanti lah sampai lah yang ngalir semua tuh bang. Nanti lanjut walaupun tidak selesai atau setengah, setidaknya kita ada tabungan tuh bang. Iya. Menambah tabungan untuk album kan. Nah, selama ini proses seperti itu sih bang. Kalau prosesnya Untuk liriknya kerjakan sama-sama atau sendiri vokal ya? Biasanya lah di EP kemarin tuh. Kalau di EP sih yang buat lagu itu udah ngasih teksnya biasanya. Jadi tinggal serahkan ini kayak gini gitu. Nadanya kayak gini gitu. Tinggal disesuaikan sama sayanya gitu. Jadi kayak gitar yang sebelumnya bang, itu teman kita juga maksudnya. Ya emang akrab ya, bisa dibilang sahabat lah ya, maksudnya ngopi hari-hari sampai sekarang pun. Jadi dia tipikalnya orangnya pemikir bang, maksudnya kayak dia suka dengan industri, dia jadi kayak lirik tuh dia suka nulis bang. Oke. Dia suka nulis, nanti misalnya, kayak ini oke lah nih untuk lirik nih. Coba kau pas tak dengan musiknya. Nah itu. Tapi sekarang dia lagi fokus belum kagak bang, jadi kayak dia lagi vakum lah di band, lagi vakum. Berarti dia fokus di luar band dulu nih. Ya, fokus dia baru menikah kan bang. Jadi kayak mungkin mau fokus ke ngebangun hidup kan. Seperti itu sih bang. Nah, proses pengerjaan ini sama ya dengan pengerjaan EP kemarin tuh? Kurang lebih atau ada yang beda? Kurang lebih lah ya. Kurang lebih sama sih bang. Jadi kayak tidak ada yang mungkin ada satu orang yang punya ide, tetapi nanti tetap yang ngontek ke lain di grup. Yuk, aku kayak ada ide nih. Kapan waktu sempat, kapan waktu free. Nah, selalu biarpun 1 pun 2 orang tidak ada ya, tapi 3-nya ada gitu kan. Nah, kadang lengkap 5 itu bang, kadang 1 tidak ada karena faktor kerjaan di luar bang kan. Jadi kita tidak sering memaksa. Yang ada, yuk. Nah, langsung jalan ya sih bang kayak gitu. Kemarin rekornya di mana? Apakah sama nanti dengan yang sekarang? Kemarin kita EP dan 2 single itu di Seven dong. Seven Music Studio di tempatnya Iim. Sekarang karena karena Iim tuh Sibuk. termasuk produce juga bang, masuk ngebantu kita juga karena memang seakrab itu sama dia emang cawan nongkrong kan. Mangiim. Nah, jadi dia yang sedikit banyak dia lah yang bantu dari proses EP dan 2 single itu sampai single terakhir bang ya. Dia yang banyak bantu sekali untuk proses Minority karena kayak kami kan bukan kayak jago-jago bener ya bang, masih musik main alat musik asal bisa ya kata orang kan. Yang penting tampil lah gitu kan. Saya cukup bisa saja untuk memainkan alat musik dan tidak balak-balak benar. Jadi termasuk Imun salah satu orang yang tahu proses dari awal dan ngebantu kita dari awal itu. Iya dari awal. Hitungannya kurang lebih seperti produser lah.
karena berhubungan kawan dekat tadi. Jadi semua tuh kayak ya dibantulah sama Im. Berarti album ini Sama Seven. Mang Im banyak lagi bantu nih atau Mungkin tidak. Ah. Karena kan udah merantau ini, kerja di Nggak ada. Jakarta sekarang. Mang Im udah pindah lagi? Ya. Allah lama. Kenal apa? Merantau dah. Nggak ada di Pontianak Dah. dia. Berarti studio udah tutup dah. Untuk sementara Sementara Bang. tutup. Dia lagi. Mau tahu aku tuh? Itu Betul lah tak pernah latihan. Berarti kan surprise. Kehilangan satu studio. Hilang lah. Jadi kayaknya kita proses album ini karena IIM udah ndak ada, Seven lagi vakum. Jadi kita prosesnya di Babace sama Mirja. Nah mungkin untuk proses album ini Mirja lah yang bantu untuk produskan kita. Nanti rencananya nyicil atau sekaligus langsung? Harusnya sih sekaligus Bang. Jadi biarkan get kelar, langsung drum dulu. Biar drum tag kelar, nah barulah lanjut kayak bass, gitar, segala macam Bang. Kayaknya langsung sih ndak. Kalau takutnya kan kadang tuh ada yang belang tuh Bang. Kalau kita putus-putuskan. Jadi udah kita komitmen lah untuk udah kelarkan semua langsung recording. Bocorin udah berapa lagu dah nih sampai saat ini? Bocorin dong. Bocor Ada halus. lah, setengah longsen ada lah. Ada, alhamdulillah. Berarti betul kataku dia itu 1 bulan 1 lagu. Dia kalau untuk materinya sih udah 11 ya. Udah 11 lagu, cuman yang baru dikelarkan tuh sekitar 6. Maksudnya udah fix, masuk fix untuk di guide gitu Bang. Nah, jadi yang 5-nya nih mungkin nunggu ya kan, karena kawan-kawan agak sibuk aja kan, karena satunya Dewa di Sintang ya, sekarang dia agak di Sintang, ada urusan keluarga lah itu kan, jadi balik ke sini pun di awal bulan ya kerja Dewa. Awal bulan. Jadi pas ke awal bulan kan kita ke Parindu. acara di Parindu Bang. Agustus. Tanggal 1 Agustus. Parindo. Apa nama Parindu acara? Hardcore Fest. Hardcore Fest. Jadi dan itu pun Dewa tidak bisa ikut karena dia ada urusan keluarga yang tidak bisa tinggal. Berarti gitu, berempat Bang. ya kita nih. Nah, cuman kita kayak additional. Sama Danang yang ikut ya, karena 2 dia kisah gue ngomong sama Ika. ngomong sama ikan. Hampir gini. Dia sekarang lagi merah arwana dia. Lagi bagus ke Arwana. Jadi kalau di luar Pontianak dia tidak bisa ikut gitu. Kecuali yang bisa balik hari dia ikut. Sih Bang. Nunggu lo ya. Pak produser udah begini-begini dah. Berarti iklan mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Satu Kata. Oke, balik lagi kita di podcast Satu Kata di kanal Musik Corner. Masih bersama saya dan Minority dan juga road manager yang pokoknya rare lah pokoknya. Fintech. Vintage The true. Oke, kita nyambung lagi. Katanya mau ke Sarawak nih. Rencananya Minority ada berapa kota? Road manager lo nih. Cerita nih, bagaimana sih sampai macam mana ya? Nanya ya. Bisa. Asal Asal bisa terjadi itu. Coba kali ada sikit-sikit nih. Spill nih budak-budak sampai awak bisa bawa ke Sarawak nih. Jadi awal ceritanya itu berhubungan kenal Bang. Saya tuh kenal dengan teman di Sibu sana. Nah, terus sebelum mereka laki-laki. Oh lah laki. Umpan ada kan? Umpan kan. Kan DJ. Oh itu nanti bawa. Coba play lagi nih. Jadi tuh kebetulan kenal kan. Sebelumnya tuh sebelum teman-teman nih main di Sibu tuh ada teman dari label dari Kucing tuh ngubungi katanya bilang mau cari band yang kira-kira bisa main lah di Kucing kan, di event nih mereka tuh, gigs nih mereka. Terus ternyata
pas dia ngubung itu dapatlah minority ini yang siap lah untuk berangkat karena personilnya pun udah lumayan siap, udah punya paspor semua gitu. Koordinasinya macam mana dulu dengan minority tu? Hah? Koordinasinya macam mana nih? Tinggal telepon ya bang. Bis. tinggal bel. Karena berhubung kenal kan, sering ikut gak? Kalau misal mereka main ke luar kota tuh sering ikut mereka juga. Jadi pas dapat satu titik lah di Kucing tadi itu kan tawaran mau mainnya? mau Mendak kan. Nah jadi saya ngubungi teman-teman di Sibu karena menurut saya kayaknya nanggung lah kalau hanya main ke Kucing gitu. Satu titik ya? Satu titik. Karena Sibu kan lumayan dekat lah dengan Kucing. Terus mereka responnya baik dan mereka mau hitungannya mau menghandle lah gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu tuh yang Kucing ini batal. Dia bukan batal, postpone lah. Diundur. Semula bulan berapa? Semula bulan 8. Bulan 8, okey. Bulan 8. Harusnya Jadi itu seharusnya. Jadi diundur. Seiring berjalannya waktu, teman Sibu tuh nanya lagi. Jadi nak kira-kira kalian tuh main di Kucing? Kata dia bilang, ini kebetulan ada event nih, kata dia bilang. Di bulan Oktober. Kira-kira kalian free dah, kata dia bilang kan. Terus saya tanya lah dengan teman-teman di minority ini, kira-kira untuk di bulan Oktober bisa enggak? Ternyata mereka insya Allah siap. Jadi dapatlah tadi itu karena kita hubungi awal waktu itu dan saya bilang dengan mereka yang di Kucing tuh mungkin diundur. Jadi kalau misalnya di Oktober kayaknya bisa lah. Jadi hubungi dengan hubungan mereka dan alhamdulillah naik pamflet lah tadi itu. Pamflet. Apa player? Pamflet tuh jalur. Poster. Betul lah relawan. Player. Pamflet tuh. Satu titik berarti. Satu. Terus rencananya itu juga akan disinggahkan di Kucing. Karena sekarang lagi menghubungi mereka lah. Tahap menghubungi mereka di Kucing. Mungkin mereka tuh untuk saat ini masih belum bisa untuk membahas. Mungkin dalam minggu depan atau nanti dalam bulan ada omongan serius lagi dengan mereka. Selain 2 titik itu, ada titik lain lagi? Untuk saat ini sih belum ada bang, karena kalau mau jalannya terlalu jauh, terlalu panjang itu hitungannya oleh-oleh yang kita bawa tuh apa sih gitu. Nggak ada peluru Nggak ada pasti. peluru, masih Cuma ada senjata ya, peluru tak ada nih. mungkin nanti mungkin nanti tuh kalau untuk yang Di album jalan, lah, di album yang jauh tuh di Oh. albumnya mereka. Berarti nanti Oktober berarti album belum keluar kali? Belum kayaknya. Belum. Mungkin di akhir tahun kayaknya bang. Hitungannya mungkin yang di 2 kota ini nih memperkenalkan minority lah untuk di negara teman-teman di negara tetangga. Menambah koneksi lah. Menambah koneksi juga. Nah, minority sendiri ketika mendapat kabar dari Bang Izar kan Bang Cebol? Izar. Cebol ya bang, cebol ya sih. Tanya mana nih? Cebol ya sih. Cebol ya sih tuh bang. Kalau media Izar. Jadi macam mana nih dengar kabar dari Bang Izar itu? Jadi kayak hubungan saya nih rekannya Cebol untuk Nah, dia bilang itu pula. Bukan saya ya. rekannya Cebol dari kita 2015 Cebol ya. Pertama membuka bahasanya buka wadah lah gitu bang, kayak bisa dapat tur Singapura Malaysia Singapura. Itu awalnya kita di 2015 boleh. 2015. Dan tidak 2015. dan tidak ada kenal siapapun bang. Jadi kita hanya modal Facebook itu dulu ya. Zaman Facebook masih di zamannya Facebook. Sampailah sekarang. Nah jadi kalau misalnya Cebol bilang Len gini kota ini. Nah, jadi saya menanggapinya kalau ada yang bisa gasbol. Karena itu biarpun bukan kita atau teman kita, bukan band saya atau bukan band Cebol, bukan band berangkat kan. Jadi biar teman kita yang lain yang dapat koneksinya. Gitu. Jadi silaturahminya enggak putus gitu, Bang. Biarpun kita enggak bisa berangkat tapi yang teman yang lain bisa berangkat. Nah, tetapi ini mumpung kebetulan boleh. Kebetulan kita bisa, kita yang berangkat gitu bang. 5-5-nya tuh. Ya. 5-5-nya. Di 2 titik itu di bulan yang sama atau bulan yang berbeda atau Di gimana? bulan yang sama bang. Jadi
kalau kita mau ke Sibu kan kita harus lewat Kucing dulu bang ya. Kalau misalnya kita pakai bis kan harus lewat Kucing dulu. Jadi saya ngobrol sama Cebol. Kayaknya Jumat Kucing sih, karena keseringan kita sebelum-sebelumnya di Kucing hari Jumat oke kok. Mereka lebih milih hari Jumat ketimbang hari Minggu. Mungkin hari Jumat itu kan menuju weekend tuh bang ya. Nah jadi sayang nih kalau kita lewatkan nih gitu kan. Kayak harusnya dapat 2 kota nih Bol. Udah nanti kita kontak teman-teman yang ada di Kucing. Seperti itu gitu, bang. Jadi targetnya sih 2 kota sih. Biar sekali jalan gitu bang. Karena kita singgah ke negara Kucing juga kan, kota Kucing dulu kan. Baru ke Sibu. Maksudnya pengennya gitu. Nama gigsnya apa? Gigs yang di Kucing apa? Ingat Kalau di Kucing belum. Yang di ada. Sibu? Yang Sibu apa sih nama acara dia tuh? Hah? So tak ada gitu. Itu band-band mana yang main tuh? Selain kita? Ada Atau semua Malaysia? enggak bang. Bintang tamunya Indonesia? Ada band di Ada juga band juga Kalbar kayak ada. Moral Division sama Produser saya lah tuh. Stress apa ya? Stress Heart ya? Apa sih nama Jur? Apa nama tuh? Namanya Stress Heart. Band Skadau. Nama sama acaranya apa? Moral Division. Nama acaranya apa? nama acara di Sibu tuh lupa aku. Sol apa gitu. Sol Inferno. Nah, persiapan ke Sibu nih apa nih? Pada ritual-ritual bawa menyan atau apa? Kalau untuk persiapan dari kayak yang selama kita jalani sih main gas-gas sih bang. Tidak ada persiapan yang lebih atau gimana ya. Bawa Maksudnya kayak equipment sendiri. equipment sendiri. Maksudnya kayak yang udah gas sama kita anggap ini kota kita. Ini yang nonton yang pengantinnya saudara kita. Se-enjoy itu sih bang. Kalau kita jalani selama ini kemanapun kita main kayak ya tapi tidak rese. Maksudnya kayak oh ini keluargaku, karena dia ngajak aku main berarti dia udah ini saudaraku loh gitu. Jadi se-enjoy itu, selepas itu ya sih bang. Nah, nanti 2 lagu itu tuh ada bawa lagu baru atau lagu yang di EP nanti tuh? Kayak kita masih bawa di EP sama single sih bang. Kayak memang nggak mau bawa yang material album tuh emang pure untuk recording tuh dirilis ya. Kalau untuk dibawakan kayaknya enggak. Belum. Mungkin tahun depan habis Ya mungkin selepas dari selalu kita itu bang. Pernah bawa lagu cover? Pernah Lagu apa tuh? ke Agnostic Front ya. Agnostik, S2O, Sama Straight Answer. Tapi enggak setiap gig kan kita bawa Nah, lagu. Kalau yang setiap gigs tuh bang, mereka tuh kadang bawa lagunya teman kita Street Ribbon yang PCHC. CAC karena kita cover lagu. Cover lagu PCAC. Dan itu pun atas izin sama almarhum juga, almarhum Baco. Minta doanya ya teman-teman, Al-Fatihahnya. Al-Fatihah buat almarhum Baco. Almarhum Baco. Jadi kita sempat ketemu ngobrol. Mimpi Baco tuh tinggi. Ya. Cuman Dia orang keren bang di Kalbar bang. usia Yang bawa nama maksudnya nama kita di Kalbar lah kan dia bawanya. Jadi kita sempat merinding mulu aku. Al-Fatihah lah untuk Baco. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum. Jadi kita sempat ketemu almarhum waktu masih sehat walafiat. Bray ya itu bahasa kita lah Bray ya. Kita mau buat IP nih. Ini dengan respect dia yang Iya. ngomong gitu bang kan. Apa orang tuh? Kami ini ya, kami Cover izin. cover ya lagu PCHC di EP Skill Weapon ya. Lagu itu terus gas cuman penghalangnya satu bang. Eric buat lupa lirik. Jadi padahal dia nulis lirik kan dia lupa lirik dia. Jadi dia ngasih lirik, dia dengar dulu lagunya, habis itu di pause-nya, diingatnya, Baru diingat, ini kayak lirik ini jatah. Dan dia bisa lupa lirik padahal yang nulis lirik dia. Kenapa kita milih band lokal sebagai untuk cover? Ya, Apa sih alasannya gitu, Pak? alasannya yang buat kami sekarang ada gara-gara mereka bang. Sesimpel itu ya sih. Kalau mereka pun tidak menuntun kami yang untuk jadi saat ini, mungkin kami pun enggak kayak gini. Jadi mereka yang bilang ini selama A B C D F G. Jadi dari kalau saya lahirnya dari kayak teman-teman para bajing bang ya kayak
sampai sekarang pun mereka masih menuntun saya bang. Kayak untuk recording, perilisan, kayak tour, selalu mereka yang gas lah gini. Nah, kalau tidak ada mereka mungkin kita tidak bertahan ya. Jadi terima kasih lah buat teman-teman dan abang-abang para Paji yang selalu nonton kita lah. Nah, kalau untuk minority sih, kalau cover tuh ciri khas minority atau plug langsung lagu Ada minority, Pak? sedikit lah gitu bang ya. Ada, Tapi kita benar. tidak merubah, tidak menghilangkan Ya, semuanya gitu. tidak menghilangkan semuanya bang. Mungkin kita Ya, kita improvisasi. tambah lah, ditambah. Tambah ini sedikit enak kayaknya. Tambah ini sedikit enak kayaknya. Tapi yang punya lagu tidak malah. Kan kita izin ya. Kita minta izin ya kan. Ya, maka sebelum kita itu tuh kita izin dulu bang. Nah, kayak termasuk kayak PCHC dari lagu Script Weapon. Kita izinnya sama almarhum Baco sama Eric Boyd. Nah tadi barusan hari ini saya izin sama Budi Jerones karena itu kan bandnya dia juga. Jadi saya izin Pak Bud, saya izin ya cover lah satu lagu ini untuk masuk ke album Minority. Enggak salah katanya. Jadi kan lampu hijau tuh bang, datang lampu kuning lampu merah, lampu hijau tuh. Oke, makasih Pak Bud. Nah, mungkin maka masuk ke list album lah ya. Jadi 11 lagu. Sebenarnya kita 10 lagu ya kan rencana kan. Ya gitu bang. Aha, agenda tuh Agenda selepas album. Agenda selepas album. 2027. Ya. Bukan. Di 2007. Iya, kemungkinan Apa sih agendanya? Tour. tur. Jawa Bali, 2 tour. Jawa Sumatera. Papua. Belum sih kayak kalau jawab. Ini London. London. Kita ke England. London sama Zimbabwe. Zimbabwe. Jangan Jadi- lupa singkat Tanjung Perde sekalian. Jadi kami udah ngatur kayak mungkin tidak Jawa Bali bang. Kami lebih yang kedekat dulu lah karena kalau untuk Jawa Bali yang pertama makan waktu, yang kedua biayanya agak besar, sedikit besar itu, agak besar lah dari yang agenda yang kami dirancang. Jadi agenda selepas album ini dirilis, kita bakal buat agenda 2 tour bang. Jadi weekend tour lagi sama Malaysia Singapura tour. Nah, kurang lebihnya seperti itu bang. Di tahun depannya. Di tahun depan. Jadi selepas pasca perilisan itu mungkin habis lebaran lah ya. Iya. Biar bisa ada duit lagi tuh. Habis nih udah lebaran nih. Gitu. Jadi mungkin habis lebaran kita jalankan agenda itu bang. Jadi kita ndak mau perilisan hanya rilis gitu aja. Cuman di media atau di platform digital aja. Kita pengen rilisan fisik, kita pengen buat tour. Ya karena sekarang kita promokan juga bang kan. Nah jadi mungkin itulah agenda ke depan selepas perilisan album tuh bang. Rencananya titik pertama di mana? Tik? Di Pontianak atau di Kayaknya weekend tour dulu bang. Karena weekend tour kan kita Iya, maksudnya kota pertama yang akan disinggahi. Weekend tour. Belum tahu ini yang balik lagi ke budak-budak kawan-kawan kita yang di luar nih bang kan. Pokoknya Yang pasti sih Pontianak lasnya terakhir. Pontianak. Yang pasti terakhirnya Pontianak. Karena itu tuh sekali kita buat launching lah ya. Maka kita ambil titik terakhir weekend tournya Pontianak. Dan bahkan yang Malaysia Singapura pun titik tour terakhir ke Pontianak. Jadi ada dua di Pontianak gitu bang. Kurang lebih agendanya seperti itu. Nanti weekend tour nanti itu lebih dari 2023 kemarin atau Harusnya sama? lebih sih bang. 20 titik. Lebih pengen banyak lagi. Lebih pengen maksudnya kalau bisa pun ke Kuala Behe pun gas itu lah. Kalau ada kan teman-temannya. Nah, cuman kita kan nengok kondisi dan Aktivitas. penawaran kita lagi bang. Misalnya kayak misal kita ada kenal teman di kota, kita katakanlah kita Singkawang, Abang, Mempawa misalnya. Kan kita ada penawaran bang kayak aku mau ngada weekend tour nih. Ayo kita kerjasama untuk jadikan acara ini. Dan kerjasama itu bukan berbentuk uang bang ya. Maksudnya kayak yang penting acaranya oke. Kami dapat titik. Dan kontribusi setelahnya pun ya balik lagi ke panitia kota masing-masing bang ya. Yang penting kita ngejalankan hajatan itulah untuk weekend tour di masing-masing kota di Kalbar itu bang. Karena kita pun paham mereka pun kolektif gitu abang. Jadi kita tak bisa yang kayak nentukan 2 juta, 3 juta gitu. Dapat DP mobil. syukur Kak. Gitu tahu. Cuman kalaupun ada teman-teman yang memberi, kita yang balik terima Iya, kasih bang. alhamdulillah. Mungkin itu apresiasi mereka gitu kan. Ya kita pun tetap tunduk segan lah itu kan. Karena
kita masih bisa jaga koneksi dan cari teman lebih jauh sejauh-jauh mungkin gitu. Kita lebih suka itu sih Bang. Lebih tepatnya gitu. Jalan-jalan sih lebih tepatnya. Ben kendaraannya. Yang penting tampil. Yang penting tampil ya. Yang penting party dia. Izin tampil. Izin tampil. Lebih tepatnya kayak gitu sih Bang. Agenda setelah kita perilisan album ya. Iya. Sudah. Habis yang Boleh. buat merchandise. Oh itu pasti ya Bang. Karena kok tak ada merchandise buntung gitu Bang. Kalau merchandise itu apa Janti tuh? Topi, baju, selain baju Mungkin kalau topi. album nih agak banyak sedikit lah ya. Mungkin topi yang kata Bang tadi, merchandise, baju. Mungkin ada medsos. Ya, kita medsos. Nah, mungkin itu ya sih Bang. Patch up. Pet mungkin. Mungkin Bang pengen gak tuh buat petsu kayak udah jarang kan sekarang orang produksi pet kan. Nah, pengen gak? Pengen. Nanti itu dibundling atau gimana sih, jual terpisah? Bisa bundling atau jual? Mungkin kita buat itu di 2 tahap tuh Bang, kayak tahap bundling sama tahap ecer. Karena kan kalau pembeli kan kayak kadang dia enggak mau bundling, dia hanya milih merchandise lah atau hanya milih topi. Kadang kayak gitu tuh Bang. Nah, jadi nanti mungkin kita buka pre-ordernya yang bundling, tapi juga kita ready stokan yang Terpisah. tidak bundling yang bisa. Nah, selama ini merchandise kayak kaos tuh udah berapa edisi dah? Iya, cuy. 4, 5? Break the Head, Bring Me Back 12, 13 lah ya 13 Dear Friend, sama yang terakhir nih Forever, sama yang putih Reglan 5 kayaknya 5 atau 6 gitu lah. 5 atau 6 gitu ada kurang lebih. Sama tur. Oh iya 7 Penjualan yang paling meledak edisi yang mana? Tur edisi tur. Karena kita waktu weekend tour pertama tuh kita collab sama Formit Bang. 2 band. Jadi Oh, 2 iya, band Formit. jalan ya. Kita collab 2 band jalan dan itu konteksnya sama-sama promo EP Bang. Formit keluar EP, kita lagi proses. Ya. Formit dah rilis, kita baru selesai. Baru selesai. Nah, biasa kayak nyantai-nyantai ngopi gitu kan. Gini baru rilis 2 band yang rilis. Kayak enak sih buat agenda ni ya. Kenapa ya? Kalau cuma di Pontianak kan udah biasa lah besok dibagai kayak kita aja ke saya ngomong sama Jejen sama Perry kan. Yuk weekend tour yuk. Kemana gini. Itu benar-benar modal nekat Bang. Benar-benar modal nekat. Kita hanya ngandalkan merchandise sama proposal. Dan proposal itu pun usaha-usaha teman-teman juga Bang, enggak ada usaha orang lain. Kita masuk proposal itu ke usaha yang teman-teman kita kenal dekat lah. Seperti itu Bang. Jadi itu emang tuh modal nekat ya. Kalau merchandise itu siap rilis atau ada yang labelin sih? Kita independen juga Bang. Independen juga Buat kalau sendiri. perilisan. Cuman ada dibantu sama Kobeksi. Jadi kayak sistemnya karena ini modal nekat tadi turun nih Bang ya. Kita buka sistem PO, Oke. tapi dari teman yang konveksi ini mengasih untuk cash tempo. Jadi selesai kita tour baru kita Bayar. store itu Bang. Jadi keuntungan dari merchandise itu itu untuk biaya kita jalan 2 band itu Bang. Berapa paling banyak tuh? 500-an? Enggak lah ya. Merchandise Bang. Yang itunya tuh. 170 ya. Hampir 200 lah. Yang weekend tour. Weekend tour Bang. Karena ada Karena kan gitu 2 kan- kali rilis. 2 kali 2 cetak. 2 kali produksi. Karena itu kan kita bawa agak ke Kucing. Iya. Baju Yang tur itu. tour 10 kota tuh Yang pertama titik, tuh, yang pertama yang tuh. Sudite. Dan di Kucing peminatnya juga lumayan lah. Dan pun banyak ya emang banyak saudara-saudara kita gak di sana Bang yang mereka yang tinggal di Sambas dan mereka tinggal di Singkawang, mereka cari nafkah di sana Bang. Jadi di saat ada band Pontianak datang atau band di luar Pontianak, band Kalbar, mereka pasti datang dan nonton. Nah itu keren. Bagus. Salut sama kawan-kawan yang di Iya. Sambas dan Sambas. Singkawang dan sekitarnya lah. Dan Pokoknya yang merantau ke Sarawak lah itu ya. Gitu. Jadi mereka tuh kayak ada ikatan Emosional. misalnya weekend mereka kumpul gitu Bang, yang merantau tuh yang kerja tuh. Iya. Apalagi ada gigs yang kita orang Kalbarnya Ada main sana. Kucing atau kemana Kucing, Bentulu, di mana ke? mungkin ke Sibu nanti ke Sabah. Jadi mereka tuh ada di
di mana-mana. Itu salut sih sama kawan-kawan yang ngerantau tuh. Gokil, Maksudnya, gokil. Supportnya total, salut, keren mereka. Nah, Bang Jas sendiri habis Sibu nanti kemana lagi nih bawa mereka nih? Singapura? Insya Allah sih bang, kalau misalnya album mereka tuh udah selesai, nanti itu rencananya saya emang ke situ sih bang, Malaysia, Singapura. Besar bayaran manajer ini ya? Sama. Hah? Road manager nih. Pas itu Budi ini baru lari. Jadi harus bayar langsung gitu. Budi baru lari. Tapi harus bayar itu. Harus bayar terus tuh, udah Budi ya. Oke, kita rehat sebentar loh, karena iklan mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Satu Kata. Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih, sebuah percetakan Persona Media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di Persona Media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Cetaknya rapi, warnanya tajam, dan pengerjaannya cepat. Lokasinya di Jalan Parit Haji Husein 2, Komplek Alidia 3, nomor B33. Oke, balik lagi kita di podcast Satu Kata bersama Abang-Bang Minority dan Road Manager Bang Izar. Ini udah segmen terakhir lah kita nih ya. Aku mau nanya yang agak nyeleneh-nyeleneh nih. Di antara personil minority, siapa yang paling sering telat datang latihan? Siapa cara? Pokoknya kalau datang dia yang benar. Lama menang nih, udah jam berapa nih? Kayaknya saya lah bang. Langsung ngaku ya kayak saya lah kayak. Kayak sih saya lah bang. Langsung ngaku ya. Banyak band. Nah, maksudnya kayak biasa tuh kan kita ngambil waktu latihan tuh kan kayak Malam. Nah, kayak kan saya kan kerjanya sip-sipan bang, kayak pagi ada sip pagi, sip sore, sip malam. Jadi kalau kawan-kawan mau latihan tuh masalah hari apa, saya harus nyusahin dulu bang. Oh tinggal gitu nih, masuk apa nih gitu kan, op gak atau masuk kerja gak? Oh ternyata misalnya balik jam 10, berarti latihan jam 10. Kan gak mungkin tuh bang, kita ganti sip jam 10 kan. Langsung balik. Kan langsung nih. Ada jarak untuk jalan, tapi ya kalau alat sih dekat. Biasa kan kebiasaannya kita kan latihan di Sepen kan, jadi kebetulan dekat dengan rumah saya. Jadi adalah telat 20 menit kali ya. Biasanya berapa jam latihan tuh? Kan sejam balik. Nah kalau tidak ada yang diulik sih 1 jam ya sih bang. Maksudnya ngepas kan ya. Tapi kalau misalnya ada diulik kadang kita 2 jam, 3 jam gitu bang. Tergantung apa yang kita kerjakan. Misal kita ada materi baru, kita Agak lama di studio. Agak lama. Kalau menurut ini ada ya leader atau semuanya jadi leader? Tahu ya, atau yang paling keras kau nih cepatlah latihan. Apa ya bahasanya ya? Kalau apa ya? harus Apa tuh? ya memang sih harusnya emang ada, cuman mbak ya bahasa kita ya paling yang tukang ingatkan lah alarmnya gitulah. Ini lah. Siapa tuh? Itu ini beliau lah nih yang suka terlambat nih. Saya ingatkan. Oh kayaknya salah jalan nih. Saya tuh kayak gitu bang. Jadi kayak untuk materi musik saya bukan tidak pernah ikut campur, tapi bodoh amat. Tapi saya maksud gini, kalian di sini, kalian urus materi, saya di lapangannya bang. Jadi saya sama Cebol di lapangan. Bagi-bagi job. Ya, jadi kalau semua 5 kepala dijadikan satu kelahi itu bang. Ampun kok gini apa ya. Jadi saya meminimalisir itu dan biar lebih beruntung ya bang, kayak ya dalam 1 tahun minimal berapa kita main lah gitu kan, ada agenda ini lah, ada itulah. Jadi saya lebih ngurusin gitu bang, kayak merchandise saya yang handle, kayak untuk desain. Tapi kalau untuk desain pun, artwork pun saya tetap tanya teman-teman juga. Misalnya kayak nih gimana nih kita buat rock sang ini sama ini misalnya. Saling koordinasi. Masih bang. Lempar ke forum. Lempar ke forum. Bagi forum. Jadi tetap saya semua tuh lempar ke forum, tapi saya lebih ke lapangan bang. Yang suka protes apa tuh? Atau semua nerima ya? Kok protesin Nggak protes sih bang, jatuh ngerojak ya. Apa kayak gini nih, jeli apa kayak gini ya, lebih gitu sih. Tapi nggak protes bang, nggak baper lah gitu maksudnya. Jalan yang dibuat. Oh enak nih, oh ini nih. Dia pun kalau ada pun yang dah berkenan ya paling
dibicarakan, oke, berarti maunya kayak gimana gitu, kita langsung koreksi gitu. Langsung habis-habis itu aja. Langsung selesai. Kalau band hardcore Pontianak mana nih yang kita paling apa sih? Apa Pak Manajer? Rekomendasikan. Oh, yang Apa tuh? yang aktif ke atau yang udah nggak ada pun, Yang udah punah. yang udah punah, yang aktif. Tapi lebih tepatnya semua band hardcore yang ada di Kalbar sih kita rekomendasikan bang, karena tanpa mereka teman-teman pun ya kita bukan apa-apa. Jadi kayak kalau kami ditanya siapa yang kita rekomendasikan, tidak ada. Tapi yang sangat-sangat kami rekomendasikan semua band underground di Kalbar. Jadi macam mana ya? Karena kalau menurut band di Kalbar ini sebenarnya itu bagus-bagus bang. Nggak ada yang nggak bagus. Bagus semua. Bagus semua. Mau itu genre apapun bang, semuanya punya karya kok, semuanya bagus-bagus kok. Ya. Mungkin ini mungkin entah jalannya ada tutup, entah apa kan kita nggak tahu. Mungkin ke situ. Tapi kalau untuk kualitas dan produktif band Kalbar untuk underground ya, oke keren kok bang. Mereka udah kemana-mana kok. Mereka udah ada rekaman, mereka udah, dan bahkan koneksinya jauh daripada kami itu. Jadi kayak kalau untuk direkomendasikan semua band underground di Kalbar sih kita rekomendasikan. Kalau yang favorit apa sih ya? Skripon. Band kami sendiri lah bang, beda dengan yang Cari aman, ini cari aman nih, cari aman. biar tidak ada apa ya. Kayaknya Cari aman. Ini kan band hardcore nih, kan banyak lebih itu ya. Saya fokus tuh. Kalau siapa kalau aku sih kayak semua lah bang. Iya, kan ini kan Di luar band hardcore pun aku suka. Iya semuanya emang ada kualitasnya, Kualitas, grade-nya masing-masing ya, gitu ya, cuman genrenya masing-masing iya ya. cuman ya tergantung selera kan. Tapi betul. kalau disuruh milih favoritnya, ada tuh 2 band lah kayaknya. Kalau dari saya nih, dia udah bubar. Yang pertama tuh ada Brothers Again Brother, BAB. Terus yang kedua Smile From Hell. Usbano. Cuma ya itulah, cuman sayangnya kalau mereka produktif lagi kayak Jerones dan kawan-kawannya aktif lagi itu Mungkin masih mungkin makin berwarna. makin Pak, ya. berwarna gitu di musik underground Pontianak itu. Kalbar. Sibuk memang tuh personal Jauren lu. Budi masih ke Malaysia ke? Masih ke dia bawa bisu? Masih. Kayaknya lusa lah dia Bawa ulang sekarang. Bawa tamu ke Kucing. Tapi mereka nanti kan ada main kan kemana tuh? Nah, di Bodok juga bang. di Bodok. Kalau kita kan di Parindo, tapi tempatnya sama bang. Nah, kalau mereka di Jerone sama Pekor Free di Bodok, acara teman-teman di Bodok. Tapi lokasi gigsnya sama. Cuman kalau yang kita tanggal 1 nih kan lebih ke teman-teman Parindo gitu sih bang. Oke. Terakhir nih. Kalau Tuhan nanya, kenapa kalian musik hardcore? Apa bang? Satu kata. Apa tuh? Terakhir. Kalau Tuhan nanya, kenapa kalian main musik bising nih? Tuhan nanya. Kenapa kita jatuh milih sampai main musik hardcore nih? Apa ya? Kenapa enggak main musik lain gitu, Pak? Kenapa jatuhnya Kalau hardcore? ditanya seperti itu, Satu kata. ini aku. Maksudnya kayak aku bukan tidak suka musik yang lain, bang, ya suka. Saya pun Kenapa? termasuk suka musik lain, cuman ya ini aku, ini style aku gitu. Itu lebih ke gitu sih bang, kayak Berarti style. in style. It's me gitu. Nice. Nggak bisa begini nih, it's me, ini not me. Cuman kalau untuk secara musik aku suka semua bang. Aku gak terlalu suka ke hardcore benar. Ke semua genre musik yang underground aku suka. Bahkan di luar itu pun aku suka bang. Karena aku kan suka slang ya. Karena suka slang gitu. Mungkin dangdut juga suka. Tapi untuk memainkannya aku lebih suka di hardcore itu. Kayaknya ya bang ya. Walaupun sebelumnya aku ada band yang di luar hardcore juga. Tapi kayak untuk sekarang kayak enak sih. Lagi enak dengan ini sih, yang gitu sih bang. Lebih tepat. Berarti style berarti ya, style. It's me. Oke. Gitu bang. Kalau Jar bawa musik hardcore nih?
Kalau saya sih sebenarnya tak ada membatasi ya bang. Pengalaman berhubungan kemarin tuh saya pernah gak sih bang bawa tuh band alternatif rock. Nah jadi tuh saya nggak ada membatasi band-band apapun itu. Yang penting selama itu teman kita ya kita bantu kayak gitu. Oke. Lebih ke hubungan sih bang. Hubungan Yang- pertemanan sih. Yang bakat orang tuh yang saudara tapi tidak saudara gitulah. Gitu. Oke, kata penutup terakhir nih dari Jar. Musik corner. Musik corner, I love you. Asik. Kata terakhir. Kalau saya pribadi, semoga kita di musik kolektif dan atau underground di Kalbar lebih produktif dan lebih bisa semua harus bisa nunjukkan taringnya begitu. Kompetitif. Ya, bukan kompetitif. Bukan kompetitif Lebih sih, ke saling support, saling support untuk mengeluarkan karya, untuk tour, untuk apa segala macam. Ya karena kita ini kan bahasanya kalau tidak kenal berarti tidak sayang bang ya. Oke. Jadi kita harus kenal dulu, saling support, luaskan koneksi, tetap berkarya sih gue saya bang. Dan musik corner keren. Oke, kita udah sampai penghujung nih. Terima kasih abang-abang Minority dan Bung Izar yang udah datang di podcast Satu Kata. Kita sambung lagi dengan band-band yang lainnya. Jangan lupa musik cadas. Woo. Yeah.